Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Hani Mardika dari kelas 12 Hazen akan membahas bab 5 sejarah Indonesia tentang perang Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama, perdamaian. Ada sebuah definisi kuno dan sederhana tentang pengertian damai. Dalam bahasa Romawi kuno, damai disebut dengan kata pax yang diartikan sebagai absentia belli atau suatu keadaan dari ketiadaan perang. Ada pandangan yang berbeda tentang makna dari perdamaian, namun pada umumnya tidak ada negara atau bangsa yang menolak perdamaian. Negara-negara yang memiliki pengalaman buruk karena perang mungkin akan bertanya tentang perdamaian. Sebagai contoh, bagaimanakah caranya untuk mencapai perdamaian? Apakah perdamaian dapat benar-benar terwujud? Sebenarnya situasi damai dan perdamaian dapat dicapai dengan mudah. Hal ini terjadi jika semua negara yang berperang dengan sukarela memilih untuk tidak terlibat atau memaksa negara-negara lain agar tidak ikut berperang. Perdamaian dunia dapat dicapai jika terjadi kesepakatan dari semua negara untuk menghentikan peperangan, menjaga perdamaian bersama-sama, dan menciptakan suasana tenang dan damai pada dunia. Kenyataannya, perdamaian dunia memang harus selalu diperjuangkan. Selanjutnya, lahirlah sejumlah tokoh memperjuangkan perdamaian. Mereka berhak mendapatkan penghargaan berupa Nobel Perdamaian. Beberapa tokoh yang dimaksud adalah Theodore Roosevelt tahun 1906, Martin Luther King Jr. tahun 1964, Henry Kissinger dan Laduk Tho tahun 1973, Anwar Sadat tahun 1978, Bunda Teresa tahun 1979, Nelson Mandela dan Frederick Willem de Klerk tahun 1993, Yasser Arafat, Shimon Peres dan Yitzhak Rabin tahun 1994, John Holmes dan David Timber tahun 1998, dan terakhir Wangari Maathai 2004. Selanjutnya, genosida. Menurut KBBI, genosida adalah pembunuhan besar-besaran terhadap suatu bangsa atau ras. Kata genosida pertama kali digunakan oleh seorang ahli hukum dari Polandia yang bernama Raphael Lemkin tahun 1944 dalam bukunya yang berjudul Axis Rule in Occupied Europe yang diterbitkan di Amerika Serikat. Ia mengatakan kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu genos yang berarti ras, bangsa, rakyat, dan bahasa Latin yaitu caedere yang berarti pembunuhan. Jadi genosida dapat diartikan sebagai pembunuhan secara besar-besaran yang dilakukan secara sistematis. Genosida dapat dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan suku bangsa, ras, bangsa, atau kelompok tertentu. Contoh genosida adalah